Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dei Muklisa dengan NIM 24109 11226035 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana tahun 2024 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Al-Mu'tafiq. Hari ini saya akan membahas mengenai anatomi muskuloskeletal di regio thoracis dan membri superioris dan vaskularisasi serta inervasinya yang diampu oleh dosen Dr. Oski Liandri M. Kesehatan. Pertama, di sini ada regio thoracis yang memuat thoracis superior atas dan apertura thoracis inferior. Di thoracis ini ada manubrium sterni, angulus sterni, corpus sterni atau badan sternum, dan processus siphoideus yang paling ujung ini sebagai ekor dari sternum. Lalu ada incisura clavicularis yang di ujung sini, serta incisura jugularis yang berada paling atas dari sternum. Terdapat cartilago costalis serta arcus costalis. Dari hadap posterior terdapat vertebra-vertebra serta angulus costae. Selanjutnya ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai sternum. Terdapat manubrium sterni paling atas ini dan incisura jugularis atau lekukan yang ada di paling em, superiornya sternum, dan di sternum ini tempat melekatnya costa-costa, tulang costa-costa. Di sini ada corpus sterni atau badan dari sternum, lalu processus hypoideus sebagai ekor sternum, dan symphysis hyposternalis sebagai pembatas antara corpus sternum dan processus hypoideus. Lalu di sini ada clavicula. Di sini kita melihat clavicula dextra dari hadapan caudal. Di sini paling medial dari clavicula, dan di sini lateral clavicula. Terdapat tuberculum conoideum di lateralnya, linea trapezoidea, dan untuk di medialnya terdapat fascias articularis sternalis yang menempel dengan sternum. Lalu ini adalah penampakan skapula atau yang biasa kita tahu dengan tulang belikat. Kita melihat ini dari fascias posteriornya. Terdapat spina scapula, lalu acromion sebagai ujung dari spina scapula, fossa supraspinata sebagai lekukan yang berada di atas spina scapula, dan fossa infraspinata sebagai cekungan yang berada di bawah spina scapula. Terdapat processus coracoideus dan cavitas glenoidalis. Cavitas glenoidalis ini nantinya akan melekat dengan caput humeri. Ada acromion tadi sebagai perpanjangan dari spina scapula serta processus coracoideus. Lalu di sini juga ada incisura scapula sebagai lekukan kecil yang berada di scapula. Selanjutnya terdapat tulang humerus atau tulang lengan bagian atas. Terdapat caput humeri sebagai kepala dari humerus. Lalu ada tuberculum minus yang berarti tonjolan yang lebih kecil, dan tuberculum majus yang berupa tonjolan lebih besar. Lalu ada sulcus intertubercularis yang artinya lekukan atau
selokan yang berada di antara tuberkulum majus dan minus. Lalu ada korpus Humeri atau badan dari Humerinya sendiri. Terdapat tuberositas deltoidea dan di inferiornya terdapat Epicondylus lateralis, Capitulum humeri, Condylus humeri, Trochlea humeri, dan Epicondylus medialis. Ini kita lihat dari fasies anterior yang dekstra, sedangkan ini fasies posterior yang dekstra juga. Oleh karena itu, ulna yang melekat dengan ulnanya nanti akan di sini. Lalu ini penampakan keseluruhan dari clavikula, scapula, humeri, dan di sini juga ada tulang radius yang em, menyambung dengan jempol. Lalu ada tulang ulna yang menyambung dengan kelingking. Lalu untuk musculus, terdapat musculus serratus anterior yang berada di belakang dari em, costa. Lalu ada musculus pectoralis minor yang berada di depan costa anterior costa, serta subclavius yang berada di dekat clavicula. Lalu dari hadapan posterior terdapat musculus supraspinatus di atas dari spina scapula yang mengisi fossa supraspinatus. Lalu ada musculus infraspinatus yang mengisi fossa infraspinatus. Ada musculus teres minor serta musculus teres major. Untuk anteriornya dari scapula terdapat musculus subscapularis yang mengisi seluruh permukaan dari scapula, dari anterior scapula. Ini adalah otot-otot yang berada di anterior badan, terdapat musculus trapezius, serta ini ada musculus rhomboideus minor dan major yang berhadapan dengan fossa supraspinatus yang minor dan rhomboideus major berhadapan dengan fossa infraspinatus. Lalu di sini ada em, otot-otot yang berada yang menyelimuti humeri. Terdapat musculus brachialis, biceps brachii, serta triceps brachii. Musculus biceps brachii terdapat dua kaput, oleh karena itu dinamakan bicep atau dua kepala. Ada kaput longum dan kaput brevis. Kaput longum ini lebih panjang, makanya dinamakan kaput longum. Untuk insersio dan origonya, itu untuk origonya berbeda antara kaput longum dan kaput brevis ini. Kaput longum berada di origo supraglenoidale, sedangkan
untuk insersionya itu menjadi satu yang ada em, di Musculi biscuitis lagi di radius ini. Lalu untuk trisep brachii itu terdapat tiga kaput, ada kaput longum, kaput lateral, serta kaput medial. Ini adalah muskuli yang ada di lengan bawah atau antebrachium. Terdapat musculus pronator teres, musculus flexor carpi ulnaris, musculus palmaris longus, serta musculus flexor carpi radialis. Dari hadapan anterior. Ada musculus flexor digitorum superficialis, musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor pollicis longus, serta musculus pronator quadratus. Nah, ini adalah kalau dilihat dari lateral, ada musculus brachioradialis yang menyambung antara brachio dan radial atau tulang radial. Pada musculus extensor carpi radialis longus tadi, serta musculus extensor carpi radialis brevis. Lalu ada inervasi atau persarafan yang digunakan oleh muskulus yang ada di lengan dan tahan kita ini. Khususnya dari C4 sampai T1 yang digunakan untuk menginervasi lengan. Nah, di sini ada plexus brachialis yang akhirnya akan bercabang-cabang menjadi nervus-nervus yang berada di lengan. Ada nervus radialis yang akan mempersarafi muskulus yang berada di sekitar radial. Lalu ada neuron nervus musculocutaneus yang akan mempersarafi bagian lengan atas. Selanjutnya ada nervus medianus dari sini ke median ke carpal tunnel ini dan berada di antara os radius serta os ulna, makanya dinamakan median. Selanjutnya ada nervus ulnaris yang berakhir di sekitar os ulna. Selanjutnya ada vaskularisasi, kurang lebih sama seperti saraf tadi atau inervasi tadi, dimulai dari percabangan di sekitar sini yang akhirnya mengalirkan darah dari jantung ke bagian tubuh, memperdarahi atau memberikan suplai oksigen melewati arteri circumflexa humeri posterior, arteri circumflexa humeri anterior, arteri thoracika lateralis yang berada di sini, serta arteri subscapularis. Dan untuk spesifiknya ada arteri radialis yang memperdarahi bagian radial, serta arteri ulnaris yang memperdarahi atau memberikan oksigen atau memberikan nutrisi di bagian ulna. Dan terakhir ada vena yang memberikan darah-darah yang kekurangan oksigen atau konsentrasi oksigennya lebih sedikit ke jantung dari lengan. Adalah vena-vena yang ada di lengan.
Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.